Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi atas karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk selalu berikhtiar mendapatkan ridho-Nya. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana menjadi sosok suri toladan yang baik bagi kita semua umatnya. Pembahasan mata kuliah ini bertujuan untuk mendalami pemahaman konsep dan prinsip bisnis dalam entrepreneurship pada sahabat mahasiswa ke depan sebagai pelaku entrepreneurship atau praktisi di dunia kerja dengan didasari nilai keislaman. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan fokus membahas pada kajian pengertian mendalam tentang membangun pola pikir yang bersifat entrepreneur, cara mengubah pola pikir menjadi seorang pengusaha, dan pola berpikir wirausaha Islam, yang mana kajian tersebut dilandasi pemahaman mendalam pada nilai Islam. Semoga sahabat mahasiswa ke depan memiliki wawasan keilmuan yang mendalam di bidangnya dan menjadi praktisi profesional. Amin amin ya robbal alamin. Jadi poin yang pertama di sini membangun pola pikir yang bersifat entrepreneur. Membangun pola pikir sangat penting bagi kesuksesan seseorang, terlebih bagi wirausahawan atau pengusaha. Sudah pasti wajib memiliki pola pikir entrepreneur demi kesuksesan bisnisnya. Meskipun demikian, pola pikir wirausahawan atau entrepreneur ini bisa diterapkan pada segala jenis pekerjaan yang kita lakukan. Bukan hanya pada bisnis, sehingga para pegawai, karyawan, pegawai negeri sipil, buruh, teknis, dan lain sebagainya perlu mempelajari dan menerapkan dalam pekerjaan masing-masing. Dengan demikian, perusahaan atau pihak yang mempekerjakan kita akan mendapat banyak manfaat dari kerja kita. Di samping itu, kita pun mendapat manfaat yang besar berupa berkembangnya potensi diri kita. Sebagai informasi, per 18 Maret 2020 terdapat 2095 miliuner di seluruh dunia dengan total kekayaan 8 triliun US dollar. Jumlah ini meningkat dari tahun 2015 di mana terdapat 1,826 miliuner dengan 66%-nya adalah dimulai dari usaha sendiri. Oke, kita lebih spesifik membahas tentang wirausaha. Seorang wirausaha adalah yang memiliki seni dan ilmu dalam beraktivitas. Wirausaha dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pintar mengenali produk atau jasa baru. Poin yang kedua dari ciri wirausaha yaitu memikirkan cara produksi dari produk atau jasa baru tersebut. Poin yang ketiga, menyusun manajemen operasi untuk pengadaannya. Poin yang keempat dari wirausaha, ciri wirausaha di sini yaitu melakukan pemasaran produk atau jasa baru tersebut. Banyak wirausaha membangun bisnis dengan modal nol dan perlahan membangun bisnisnya. Ia menemukan produk dan layanan yang diinginkan banyak orang, lalu menjualnya ke orang-orang tersebut yang bersedia membayar produk dan layanannya. Wirausaha tersebut berhasil dalam bisnisnya karena memiliki sifat ciri-ciri tertentu sebagai entrepreneur. Di antaranya yang terpenting adalah karakteristik pada pola pikirnya yang bersifat entrepreneur. Apa itu pola pikir entrepreneur? Berikut adalah penjelasan lebih detailnya. Pola pikir wirausaha entrepreneur. Karakteristik wirausahawan pertama adalah pola pikirnya berfokus kepada pelanggan. Jadi ciri dari wirausaha dari pola pikir yang pertama di sini ada karakteristik, yaitu pola pikirnya berfokus pada pelanggan. Setiap saat ia memikirkan pelanggan atau customer. Secara kontinu ia memikirkan pelanggan. Terobsesi dengan layanan pelanggan adalah salah satu ciri penting dari bisnis yang sukses menurut Tom Peters, penulis buku In Search of Excellence. Dalam bahasa yang hampir sama, menurut Brian Tracy, penulis buku Get Smart, obsesi terhadap penjualan dan cara menjual juga merupakan ciri penting lainnya. Lawan dari pola pikir entrepreneur adalah pola pikir korporat. Nah, apa itu pola pikir korporat? Pola pikir korporat di sini yaitu didasari atau tidak menjangkiti sejumlah teknisi, buruh, pegawai, manajer, bahkan eksekutif perusahaan. Jadi lebih kepada pegawai gitu. Poin yang ketiga yaitu visi dan misi yang besar. Ini ciri dari pengusaha atau pola pikir pengusaha atau wirausahawan.
Setiap perusahaan yang dijalankan dengan serius pastinya memiliki visi dan misi yang besar untuk berkembang. Umumnya, kedua hal tersebut mewakili cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Ketika menjalankan visi dan misi perusahaan, pasti Anda akan menghadapi berbagai ancaman tantangan. Tentunya Anda perlu menghadapi tantangan apapun yang datang dengan sebaik mungkin. Sebab visi dan misi yang besar bukan hanya untuk menunjukkan kehebatan perusahaan, namun juga untuk melatih Anda menjawab tantangan dan menemukan solusi terbaik. Dapat bekerja sama dalam tim. Ketika Anda ingin menjadi seorang pengusaha muda sukses dari nol, Anda harus dapat bekerja sama dalam tim. Kemampuan ini sangat penting. Alasannya, di dalam menjalankan bisnis atau perusahaan, Anda tidak mungkin bekerja sendirian. Anda memerlukan bantuan orang lain untuk mengerjakan berbagai keperluan. Adanya kerjasama tim yang baik tidak hanya membuat bisnis Anda semakin berkembang, namun juga antar tim bisa saling membantu dan berbagi pengetahuan. Dengan begitu, sistem kerja dalam perusahaan Anda juga akan jadi lebih baik. Jika kemampuan Anda bekerja dalam tim sudah bisa berjalan dengan baik, Anda bisa mulai fokus pada tahap pengembangan, karena pekerjaan operasional bisa dilakukan oleh anggota tim lainnya. Artinya, kemampuan mendelegasikan tugas juga perlu dimiliki sehingga bekerja sama dalam tim bisa berjalan lancar. Poin yang kelima dari karakteristik pola pikir wirausaha yaitu mengambil resiko. Sebagai seorang entrepreneur, Anda dituntut berani mengambil resiko dan berpikir out of the box. Selain itu, Anda juga harus bisa fokus dalam melakukan aksi ketika menentukan langkah-langkah strategis yang sudah ditetapkan. Tanpa adanya aksi nyata, rencana sebaik apapun akan selamanya tetap dalam bentuk rencana, tanpa adanya realisasi. Itulah sebabnya, selain bisa membuat rencana, Anda perlu mengetahui cara mengeksekusi setiap langkah sehingga seluruh rencana bisa diwujudkan menjadi kenyataan. Hindari pula kebiasaan menunda-nunda pekerjaan atau mewujudkan rencana yang sudah dibuat. Anda harus berani melangkah maju dan tidak boleh berhenti hanya karena merasa takut mengalami kegagalan. Apabila Anda gagal, masih ada kesempatan memperbaikinya. Itu cara entrepreneur melakukan eksekusi dari kegagalan. Ciri yang keenam dari karakteristik entrepreneur adalah mengoptimalkan penjualan. Sebagai pemilik bisnis, Anda pasti ingin mendapatkan keuntungan yang besar, bukan? Namun untuk bisa mencapai tujuan tersebut, Anda perlu memiliki produk yang menarik dan dibutuhkan oleh customer atau pelanggan atau konsumen. Membangun branding yang baik atau kualitas dari perusahaan tersebut yang baik terhadap perusahaan atau bisnis yang Anda jalankan juga perlu dilakukan secara konsisten. Maka dari itu, lakukan riset secara berkesinambungan demi mencari tahu tentang target konsumen yang sesuai dengan produk Anda. Jika sudah mengetahui target audiens, langkah selanjutnya adalah menyiapkan strategi pemasaran yang tepat. Anda bisa menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Berikan informasi bahwa produk Anda dapat menjadi solusi bagi masalah orang-orang yang menjadi target market Anda. Anda juga bisa melakukan promosi melalui saluran media sosial untuk semakin meningkatkan kepercayaan dan memperluas jaringan penjualan produk atau jasa yang Anda tawarkan. Oke, berlanjut ke poin yang 7 dari ciri karakteristik entrepreneur. Di sini ada ingin menjadi lebih baik. Jadi, ingin menjadi seseorang pengusaha muda yang sukses, jangan pernah merasa puas ketika mendapatkan sebuah pencapaian. Tanamkan terus di dalam diri untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Memang tidak mudah untuk memotivasi diri menjadi lebih baik. Namun, Anda bisa mencoba dengan berjanji pada diri sendiri untuk bisa lebih baik lagi. Dengan begitu, Anda akan merasa lebih bersemangat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan memiliki tanggung jawab untuk bisa mewujudkannya. Selanjutnya, poin yang ke-8 dari ciri karakteristik entrepreneur di sini, bisnis yang telah dibangun. Jadi pekerjaan apapun akan terasa lebih ringan dan menyenangkan ketika Anda mencintai pekerjaan tersebut. Ada slogan di mana cintai pekerjaanmu, maka pekerjaan akan lebih mencintaimu. Jadi begitu. Begitupun dengan bisnis yang sedang Anda bangun. Ketika Anda sudah mencintai bisnis yang sudah dijalankan, maka Anda akan merasa terdorong untuk melakukan yang terbaik untuk bisnis tersebut. Memiliki kecintaan terhadap pekerjaan juga
akan lebih mudah bangkit dari kegagalan. Poin yang ke-9 adalah ketertarikan dan komitmen. Jadi, ketertarikan dan komitmen ini sejumlah peneliti telah menyimpulkan bahwa lebih dari 60 pegawai di perusahaan kecil atau besar memiliki sikap tidak terikat dengan perusahaan mereka. Betul, mereka masih tetap masuk, bekerja, dan melakukan pekerjaan mereka. Namun, pikiran mereka mengembara ke tempat lain saat bekerja. Mereka masih mencari-cari peluang kerja di tempat lain dengan memasukkan CV atau resume ke LinkedIn atau JobsDB dan sebagainya. Padahal komitmen atau ketertarikan adalah kunci sukses perusahaan. Oke, dari poin-poin membangun pola pikir dan karakteristik, kita berlanjut ke pembahasan yaitu cara mengubah pola pikir menjadi seorang pengusaha. Yang tadi kan membangun, yang kedua ini poin lebih pembahasannya kepada cara mengubah pola pikirnya. Jadi perbanyak action daripada ide sementara. Itu poin yang pertama dari cara merubah pola pikir menjadi seorang pengusaha. Cara pertama untuk mengubah pola pikir agar menjadi entrepreneur yang berhasil adalah Anda harus memperbanyak action atau tindakan daripada ide semata. Ini tidak hanya sekedar mengeksekusi ide bisnis Anda, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda sudah mempunyai rencana harian, mingguan, atau bulanan, cobalah lihat apakah dari rencana yang Anda buat tersebut sudah terrealisasi atau tidak. Perbanyak action daripada ide semata akan membantu Anda dalam membangun sebuah bisnis. Poin yang kedua dari mengubah pola pikir sebagai entrepreneur yaitu mempunyai bisnis panutan. Nah, ini penting banget, yaitu panutan atau duplikasi bisnis. Untuk mengubah pola pikir dan mental baja pada saat membangun sebuah bisnis, Anda harus mempunyai bisnis panutan. Seperti yang diketahui, dunia bisnis akan sangat berbeda dengan apa yang Anda pelajari selama ini. Jadi, Anda membutuhkan panutan untuk berada pada jalur yang tepat. Salah satu pembisnis besar seperti pendiri Microsoft atau pendiri perusahaan Facebook sampai sekarang masih sering belajar kepada para pembisnis lainnya, karena mereka tahu bahwa berjuang sendiri tak akan membuat sebuah bisnis itu maju. Itu kata kuncinya. Oke, berlanjut ke poin yang ketiga dari merubah cara berpikir menjadi entrepreneur. Perbanyak membaca. Seorang pembisnis yang tangguh ini biasanya melihat peluang dan memanfaatkannya dengan baik. Untuk menumbuhkan mental dan pola pikir tersebut, Anda harus perbanyak membaca. Dengan membaca, Anda akan melihat di dunia ini begitu banyak kejadian, pola pikir dan masalah yang terjadi. Dan sejatinya semua yang akan Anda hadapi di dalam dunia bisnis besok sudah terjadi sebelumnya. Jadi Anda tinggal menambah pengetahuan, belajar hal-hal baru dengan cara memperbanyak membaca. Ini pentingnya untuk membaca. Kemudian poin berikutnya dari merubah pola berpikir menjadi seorang entrepreneur, di sini ada suka belajar hal-hal baru. Cara terakhir untuk mengubah pola pikir adalah suka belajar hal-hal baru. Menjadi seorang pembisnis, Anda akan dihadapkan banyak sekali masalah dan Anda diharapkan bisa mengambil keputusan dengan cepat. Nah, dengan begitu Anda dituntut untuk belajar hal-hal yang baru agar Anda tidak kaget ketika terjun di dunia bisnis nantinya. Jangan lelah untuk belajar dan jangan cepat puas dengan apa yang Anda punya sekarang, karena di atas langit masih ada langit. Jadi kita harus memberi manfaat bagi kemaslahatan umat khususnya, dengan cara sukses dan semangat dalam berbisnis. Mengubah pola pikir tujuannya adalah cara sederhana untuk memantapkan hati, tekad agar Anda bisa terjun di dunia bisnis nantinya. Karena hal yang ragu-ragu biasanya akan menjadikan bisnis kita akan terbengkalai. Biasanya ada kegagalan-kegagalan lalu kita tidak mencobanya dan semangat untuk mengevaluasinya. Setelah membahas mengenai membangun pola pikir entrepreneurship dan mengubah pola pikir entrepreneurship, yang terakhir kita akan membahas tentang konsep pola berpikir wirausaha Islam. Jadi, Islam tidak melarang umatnya untuk mengumpulkan harta dari kegiatan jual beli ataupun berdagang atau bermuamalah. Bahkan Rasulullah SAW dan istrinya Khadijah adalah seorang pedagang yang sukses pada masanya. Namun diharapkan dengan harta yang dikumpulkan tersebut, seorang muslim dapat bermanfaat bagi lebih banyak orang selain dirinya dan keluarganya.
Dengan begitu, seorang muslim diharapkan dapat menjadi muslim yang kuat di dunia dan di akhirat untuk jihad fisabilillah. Jadi tujuan utama dari bisnis dari dalam Islam ini untuk kemaslahatan umat. Kemudian, poin yang kedua, seorang pedagang muslim tidak boleh hanya memikirkan keuntungan atau profit dalam menjalankan usahanya. Pengusaha muslim juga harus memperhatikan 3 hal dalam berdagang, yaitu yang pertama, kehalalan, yang kedua, toyib, dan yang ketiga adalah keberkahan atau berkah. Halal adalah sebuah konsep dalam Islam di mana semua bahan baku yang dipergunakan atau produk jasa yang dipergunakan dalam membuat barang didapatkan dari sumber-sumber yang baik dan diizinkan oleh agama Islam, atau cara pelayanan dan sistem dari produk jasa contohnya itu yang sesuai dari agama Islam atau anjuran dari MUI kalau di Indonesia. Toib mengandung arti baik atau etis dan manusiawi. Misalkan saja seorang pengusaha muslim melakukan usaha jual beli daging sapi. Pedagang tersebut tidak hanya harus memperhatikan kualitas daging yang dijual, namun juga harus memperhatikan bagaimana daging tersebut didapatkan, apakah sapi yang dipotong diperlakukan dengan baik sebelumnya, apakah dipotong dengan cara yang sesuai syariat Islam, dan sebagainya. Kenapa seorang pengusaha Islam harus memperhatikan hal-hal etis seperti itu? Karena seorang pengusaha Islam tidak hanya memberikan keuntungan, tapi juga keberkahan. Keberkahan adalah sebuah konsep kebermanfaatan dan pahala ganjaran baik dari Tuhan dalam Islam. Oke, berlanjut ke poin berikutnya dari entrepreneurship Islam di sini, yaitu seorang pengusaha muslim juga harus mempunyai kualitas-kualitas lain di dalam dirinya. Yaitu yang pertama, takwa, amanah, tidak berpikir jangka pendek, dan memikirkan bagaimana produk yang dijual dapat bermanfaat bagi orang banyak, bukan hanya sekedar melakukan pemasaran. Poin yang keempat atau terakhir dari entrepreneurship Islam di sini, yaitu hal yang harus didasari oleh pengusaha muslim adalah peluang yang tercipta oleh era digital saat ini. Era digital menciptakan peluang pasar yang terbuka lebar, sehingga seorang pengusaha muslim dapat memperluas jalur distribusi dagangannya ke banyak negara, tidak terbatas pada satu lokasi saja. Jadi itulah pembahasan mengenai membangun pola pikir entrepreneur, mengubah pola pikir entrepreneur atau menjadi seorang pengusaha. Yang ketiga, pandangan entrepreneur dalam sisi berbasis Islam. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.